Meski berbahaya, sekolah di Palembang digelar tatap muka. Pemadaman karhutla masih menemui berbagai kendala. Wisata dadakan musim kemarau di Sungai Ogan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda pada IG Sumsel edisi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirunisa, berikut IG Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memunculkan kepulan kabut asap pekat. Namun saat ini sekolah di Kota Palembang dilaksanakan secara tatap muka meski ISPU Kota Palembang berada di angka 381, yang artinya sangat berbahaya. Kepulan kabut asap pekat masih menyelimuti Kota Palembang. Bahkan ISPU Palembang berada di angka 381, yang artinya sangat berbahaya bagi kesehatan. Sempat beberapa pekan proses belajar mengajar di Kota Palembang dilaksanakan secara daring. Namun sejak 17 Oktober 2023, pemerintah Kota Palembang memberlakukan sekolah secara tatap muka. Hal ini lantaran banyaknya keluhan orang tua murid dan siswa yang kesulitan jika pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Mulai dari aktivitas orang tua yang harus menemani anak belajar, tidak memiliki gadget Android, hingga kesulitan kuota. Untuk itu, PJ Wali Kota Palembang meninjau pelaksanaan sekolah tatap muka setelah mendengarkan masukan maupun keluhan dari guru dan murid. Karena kita mulai lagi buka belajar secara langsung, proses belajar mengajarnya yang selama ini online, ternyata saya tanya dengan anak-anaknya cukup senang mereka belajar tatap muka langsung. Tetapi kita atur jamnya kalau selama ini dimulai dari jam 7, sekarang dimulai dari jam 9. Masing-masing untuk jam pelajarnya ada pengurangan selama 10 menit. Pemerintah Kota Palembang akan terus memantau dan mengevaluasi proses belajar mengajar selama kabut asap. Sudah pasti sangat positif untuk menanggapi pembelajaran secara luring ini, karena kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa melihat kondisi anak pada saat dia mengapa dia tidak semangat belajar, kita bisa tahu. Tapi kalau secara daring kita tidak tahu dia tidur itu apa tidur memang karena malas atau memang seperti apa. Tapi kalau dengan luring kan kita tahu, mungkin dia belum sarapan, mungkin dia pagi tadi bangun kesiangan dan sebagainya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 2 Sriwijaya didampingi Danrem dan Komandan Lanut Sri Mulyono Palembang memantau titik api melalui helikopter. Tidak adanya titik air di lokasi yang terbakar di lahan gambur menjadi kendala terberat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel, khususnya Kabupaten Oki dan sekitarnya, masih belum tuntas. Pangdam 2 Sriwijaya didampingi Komandan Korem 044, Gapo dan Komandan Lanut Sri Mulyono meninjau titik api dengan menggunakan helikopter. Saat itu ditemukan kebakaran hutan dan lahan di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, dan Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lapam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan kepulan asap pekat terpantau dari lokasi itu. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil mengatakan, hingga saat ini pemadaman masih terkendala tidak adanya titik air di sekitaran lokasi. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel PNB Sigit Gatot Prasetyo menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan 8 pesawat Satgas Udara, yakni 2 pesawat digunakan dalam misi patroli sebelum melaksanakan misi waterbombing.
dan 6 pesawat digunakan untuk melaksanakan waterbombing. Dan lahan yang gambut yang terbakar itu mungkin sudah pernah dipadamkan. Tetapi karena kondisi cuaca yang makin panas dan tidak turun hujan, terbakar kembali. Karena ada titik-titik yang terpencar tadi, yang terbakar. Dan ada satu yang di Oki tadi cukup besar. Ya, cukup besar. Saya membayangkan kalau saya gelar pasukan darat di situ, datang di situ, tapi titik airnya tidak ada. Sangat-sangat jauh. Ya. Artinya kita memaksimalkan waterbombing sama TMC. Selamat Semeru Herlambang dalam rangka pelibatan Satgas Karhut Bunla Provinsi Sumatera Selatan itu terdiri dari 8 pesawat, yaitu 2 pesawat untuk misi patroli sebelum melaksanakan misi waterbombing dan sisanya 6 pesawat untuk pelaksanaan waterbombing. Untuk 2 pesawat yang dilaksanakan untuk patroli ini ada 2 jenis, yaitu dari fixed wing, pesawat karavan, dan 1 pesawat helikopter, 1 helikopter. Selain waterbombing, pengendalian karhutla juga dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodim 0402 Oki OI gencar melakukan patroli karhutla. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, segera melapor jika ada karhutla di sekitar. Antisipasi penanganan karhutla di Kabupaten Oki terus dilakukan. Salah satu upaya yang diambil yakni dengan cara patroli karhutla ke desa-desa yang ada. Hal itu dilakukan Kodim 0402 Oki atau OI terus gencar melakukan patroli rutin karhutla. Petugas menyusuri setiap desa yang ada, sembari memberi himbauan kepada masyarakat jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, apalagi dengan sengaja. Pasalnya bahaya karhutla tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga merugikan. Patroli karhutla ini sekaligus memastikan tidak ada karhutla yang terjadi. Jika ditemukan karhutla saat patroli, personel langsung siaga memadamkan api hingga tuntas. Personel patroli juga dibekali peralatan pemadaman api untuk memudahkan proses pemadaman jika ditemukan karhutla saat patroli. Patroli ini diharapkan mampu menekan angka karhutla yang terjadi sekaligus menanamkan kesadaran masyarakat akan cinta lingkungan hidup sehingga selalu hijau, tenang, dan nyaman. Agar tidak membuka lahan kebun dan membakar, karena sudah kita rasakan dampaknya cukup luar biasa mulai dari bulan Juli ya sampai sekarang seperti itu. Jadi kita hari ini menyiapkan 1 unit kendaraan untuk menyampaikan himbauan, kemudian kita juga melengkapi dengan 1 unit kendaraan untuk kalau misalnya kita temukan dalam gate patroli ini ada. Masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jangan membuka lahan dengan membakar dan segera laporkan jika ada kebakaran di sekitarnya. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. PJ Bupati Muba tinjau karhutla. Informasi kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, PJ Bupati dan Dandim 0401 Musi Banyuasin memimpin upaya pemadaman Karhutbunla dengan melokalisir serta menyisir lokasi yang terbakar hingga bermalam di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Aksi ini melibatkan semua pihak termasuk perusahaan. Kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Musi Banyuasin mencapai 1.500 hektar. Seperti di Kecamatan Lalan, yakni 300 hektar lebih. Kondisi ini membuat Satgas Tim Terpadu Karhutbunla yang dipimpin pejabat Bupati Buba Apriyadi Mahmud bersama Dandim 0401 Buba Letkol Infanteri Eri Duyanto mengerahkan seluruh OPD terkait. Satgas terdiri dari BPBD, Disbun, DLH, Manggala Agdi, Satpol PP, TNI, Polri, masyarakat desa, Pramuka, Karang Taruna, MPA, dan personel dari perusahaan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud menjelaskan, kondisi lahan yang terbakar memang sulit dipadamkan karena faktor angin kencang, sulit mendapatkan air, dan akses sulit menuju titik api. Jadi pihak perusahaan ini sudah maksimal nih, ya lihat, mereka sudah mengerahkan helikopter. Kemudian alat berat yang terpantau ini mungkin ada kisaran 20-an. Cuman memang karena kondisi lokasi ini pertama kering, sudah tuh air sangat kurang. Oleh karena itu cara melokalisirnya juga agak terkendala, terutama pemadaman. Kalau lewat heli nggak bisa dipadamkan, jadi tim darat lah yang bisa memadamkan. Dari hasil tadi kita mengharapkan ada evaluasi dengan pihak perusahaan BKI, kita atur manajemen pengaturan untuk dalam bertindak. Jadi sebelum kita bertindak, kita mengatur bagian-bagian mana-mana, kita buat peta mana yang sudah terjadi kebakaran, mana yang belum. Mungkin ini bisa kita antisipasi. Jadi kalau yang sudah terbakar, yang tidak bisa kita handle lagi, mungkin kita lepas. Lebih baik kita menyelamatkan yang belum terbakar. Tim terpadu juga akan melakukan upaya pencegahan agar api tidak meluas dengan penyekatan dan pembasahan lahan yang belum terbakar, memperhatikan arah angin dan menjaga lahan dari loncatan api. Kondisi cuaca di Musi Banyuasin telah terjadi curah hujan dalam 2 hari terakhir, termasuk di Kecamatan Lalan sehingga mengurangi titik api. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Sebanyak 350 peserta wisata religius yang tercakup dalam paguyuban Adu Manis Bangkit dilepas oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman. Kegiatan rutin tahunan ini bersinergi dengan seluruh paguyuban dan menjadi tugas Partai Perindo dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman resmi melepas 350 peserta wisata religius menuju Desa Adu Manis, Kecamatan Semendawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertempat di Gedung Aiki Jalan Diponegoro, Palembang. Kegiatan ini merupakan program rutin tahunan Partai Perindo yang bersinergi dengan Paguyuban Adu Manis Bangkit, serta paguyuban lainnya terkait pelestarian kebudayaan di Sumatera Selatan. Acara ini juga dihadiri mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Februar Rahman mengungkapkan, merupakan tugas yang diemban oleh Partai Perindo dengan nomor urut 16 pada kertas suara, yakni menjaga serta melestarikan apa yang menjadi budaya masyarakat Sumatera Selatan. Untuk itu Partai Perindo bersinergi dengan seluruh paguyuban di Sumatera Selatan, bersama-sama melaksanakan kegiatan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Jadi oleh karena memang Partai Perindo ini punya tugas juga, kewajiban untuk menjaga budaya, ya, sehingga dengan konsekuensinya kita harus sama-sama dengan masyarakat untuk menjaga budaya ini, sehingga hari ini kita mengadakan kunjungan religius, ya, wisata religius sama-sama dengan kader Partai Perindo dan paguyuban masyarakat Adu Manis. Kita ada yang ikut 39 mobil, peserta kira-kira 350-an orang, dan kemudian datang dari segala penjuru Indonesia. Saya pikir itu, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga. Iya, program rutin. Terakhir kita 2017, dan kita akan mengadakan ini sebagai wisata religi, di mana masyarakat Adu Manis ini kan sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari di luar negeri begitu. Dengan sinergitas dan kerjasama dengan banyak pihak, budaya Indonesia khususnya Sumatera Selatan tidak akan tergerus oleh zaman dan akan lestari. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata dadakan musim kemarau di Sungai Ogan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pasca dituding menggelapkan belasan sapi Kades Tanjung Makmur, Kabupaten Oki angkat bicara. Ia membantah tuduhan melakukan penggelapan belasan sapi. Kades Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki, Teguh Sugiarto, diadukan melakukan dugaan penggelapan 10 ekor sapi milik BUMDes di desanya yang berujung diperiksa pihak kepolisian. Kades tersebut membantah telah melakukan penggelapan sapi milik warga desa bersama. Awalnya warga mendapat 12 ekor sapi dari usaha BUMDes Mekarjaya melalui anggaran dana desa secara bertahap dari tahun 2017 hingga tahun 2018 untuk diternakkan. Sapi kemudian diberikan kepada 5 petani yang dipercaya untuk merawatnya. Namun pada tahun 2021, para petani ini merasa kesulitan untuk mendapatkan pakan, dan sapi yang dipelihara sakit-sakitan hingga menyebabkan 2 ekor sapi mati. Khawatir sapi yang tersisa terkena penyakit seperti sapi yang sudah mati, petani binaan BUMDes kemudian menjual 10 ekor sapi yang tersisa dengan kesepakatan perangkat desa. Dari hasil penjualan sapi sebesar 86 juta rupiah itu kemudian dikembalikan ke BUMDes untuk dikelola kembali. Karena masyarakat sempat ada 1-2 yang bertanya, benarkah? Nah, jadi berprasangka yang enggak, tapi alhamdulillah kami di tingkat desa juga sudah pelan-pelan klarifikasi dengan data yang ada, dan di sini pun data ini bisa dipertanggungjawabkan, BPD pun mengetahui. Bukan sapinya hilang, Rai. Sapi itu zaman pengurusan 2017 sampai ini kan ada peralihan kepengurusan kepala desa. Jadi para petani yang memelihara sapi tersebut tidak sanggup lagi, diserahkanlah ke perangkat desa dengan alasan sapi tersebut sering sakit-sakitan jadi tidak sanggup. Dicarikanlah oleh perangkat desa itu Sebelumnya, Kades Tanjung Makmur dilaporkan salah satu LSM ke polisi terkait dugaan penggelapan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dampak buruk, di sisi lain musim kemarau ternyata menjadi berkah tersendiri bagi warga,
yakni wisata di sungai yang debit airnya menyusut seperti di kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Warga memanfaatkan wisata gratis musim kemarau ini di aliran Sungai Ogan yang kini menjadi pantai dadakan. Sungai Ogan di bawah jembatan Ogan 3 menjadi wisata dadakan warga setempat di musim kemarau saat ini. Kondisi aliran sungai yang menyusut menjadi berkah warga, hingga banyak mendatanginya untuk sekedar mandi dan berfoto saat sore hari. Para pengunjung juga disuguhkan sejumlah wahana untuk menikmati aliran Sungai Ogan. Kondisi ini juga menjadi berkah pedagang dadakan yang membuka lapak di pinggiran aliran Sungai Ogan. Mulai dari kaula muda hingga keluarga mengaku sengaja mendatangi pinggiran Sungai Ogan tersebut untuk refreshing. Selain tempatnya mudah dijangkau, sebagian dari mereka membawa anak-anaknya untuk berenang di tepian Sungai Ogan. Di sini kita bisa berenang, kita bisa jualan, bisa main bareng sama keluarga, sama teman, sama pacar di sini. Ya banyak. Jadi ya enak lah di sini tuh ya. Itu ada bebek-bebekan juga ya, Bu? Iya, Om. Nggak tahu, udah jadi objek wisata juga di sini ini semenjak kemarau. Karena lebih penasaran. Penasaran dengan keunikan yang ada di sini. Ini terjadi di musim kemarau saja ya? Iya, terjadi di musim kemarau saja. Fenomena ini menjadi daya tarik bagi warga sekitar maupun dari luar wilayah untuk menikmati rekreasi yang tak terduga. Banyaknya pengunjung yang datang berbondong-bondong menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berdagang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Nisa beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Polda dan Polres Sumsel gelar simulasi pengamanan pemilu. Kejari geledah kantor Dishub kasus perjalanan dinas fiktif. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini.
Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, jelang Pilpres dan Pileg serentak di Indonesia membuat kepolisian Polrestabes Palembang menggelar aksi simulasi anti-teror di Kompleks Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Ratusan warga yang datang ke kantor KPU Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nyaris melakukan aksi anarkis. Kedatangan massa ini menolak adanya warga yang hendak melakukan pencoblosan 2 kali saat pelaksanaan pemilu, namun dihalangi petugas hingga berujung unjuk rasa. Beruntung polisi segera bertindak dan bergerak cepat mengamankan unjuk rasa tersebut. Hal itulah yang tampak dalam simulasi sistem pengamanan kota pemilu 2024 yang digelar oleh Polres Oki dalam operasi Mantap Brata. Simulasi sangat penting untuk mengecek sejauh mana kesiapan jika ada hal yang perlu dilengkapi atau diperkuat bisa dioptimalkan. Semua peralatan petugas kepolisian pun dilengkapi semaksimal mungkin untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pemilu berlangsung. Dalam simulasi itu juga dilaksanakan tactical word game sebagai upaya penanganan secara taktis. Kami melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka kesiapsiagaan kita dalam mempersiapkan pengamanan rangkaian pemilu legislatif, kemudian Pilpres dan pemilu kada di Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Oku Timur berakhir dengan ricuh. Polisi yang berjaga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut harus menerjunkan 1 mobil water cannon untuk menghalau massa yang anarkis. Ratusan warga di Kabupaten Oku Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Oku Timur. Aksi unjuk rasa tersebut terjadi disebabkan karena warga menilai pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur terindikasi kecurangan. Sangat disayangkan bukannya melakukan aksi dengan damai, ratusan warga yang berunjuk rasa terprovokasi hingga tersulut emosi. Kejadian tersebut pun menimbulkan korban, salah satunya pengunjuk rasa terinjak-injak sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi tersebut merupakan simulasi pengamanan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Polres Oku Timur. Saat apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di lapangan Pemda Oku Timur. Pada pagi hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu serentak tahun 2024 dan melibatkan seluruh stakeholder. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara itu demonstrasi juga terjadi di KPUD Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berakhir ricuh. Ratusan warga mendatangi kantor KPU dan nyaris anarkis. Beruntung polisi cepat bertindak dan mengamankan. Inilah suasana simulasi pengamanan jelang Pilpres, Pilkada, dan Pileg yang dilaksanakan di halaman venue Tembak Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam simulasi tersebut, pasukan Brimopolda Sumsel dan Dalmas Polrestabes Palembang menghalau ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi. Kepolisian Polrestabes Palembang yang dibantu Satuan Brimopolda Sumsel ini melakukan penyelamatan gedung KPU yang menjadi ancaman bom dari pasangan calon yang kalah dan tak terima atas keputusan pihak KPU. Baku tembak antara polisi dan teroris tersebut yang hendak menembak calon pemenangan. Dalam kesergapan petugas, akhirnya polisi berhasil melumpuhkan pelaku dalam peragaan simulasi. Sedang gedung KPU yang menjadi ancaman teror bom akhirnya berhasil diledakkan oleh Satuan Gegana Brimopolda Sumsel. Setelah bom berhasil diamankan dari gedung KPU. Melaksanakan pelatihan sistem pengamanan kota. Tadi kita sudah melihat pasukan yang dipimpin oleh Bapak Kapolrestabes yang juga menjabat sebagai Direktur Pelatihan sudah menampilkan kesiapan yang cukup baik. Mulai dari tahapan-tahapannya, rekan-rekan bisa melihat, mulai dari masa yang pasif, masa yang kondusif, itu yang ditularkan adalah tim negosiator. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 kampung narkoba digerebek polisi, informasinya sesaat lagi.
menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek 2 kampung di Palembang yang disinyalir melakukan peredaran narkoba. Dari penggerebekan tersebut, petugas meringkus 5 pelaku beserta barang bukti 6,5 kg sabu. Inilah suasana penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang di salah satu kawasan di Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas meringkus beberapa pelaku yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu. Meski sempat kesulitan saat melakukan penangkapan lantaran keluarga pelaku tak terima keluarganya dibawa petugas. Selain di kawasan Gandus, Palembang, petugas juga menggerebek kampung yang berada di kawasan 23 Ilir, Palembang. Dari hasil penggerebekan di 2 lokasi yang berbeda, petugas menangkap 5 pelaku, 1 diantaranya seorang wanita. Selain kelima pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 6,5 kg. Kita berhasil melakukan pengungkapan penangkapan sabu seberat 6,5 atau 6,5 kg setelah kita melakukan operasi subuh pada 4 TKP. Semuanya ada dalam satu lorong yang ada di daerah lorong lorong Celatah yang ada di Kelurahan Tangga Buntung.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, seorang pria berniat hendak menagih hutang kepada temannya. Justru nyawanya melayang ditembak menggunakan senjata api oleh temannya tersebut. Naas dialami Henry bin Nasution, 29 tahun, warga desa Sungai Ceper, Kecamatan Cengal, Ogan Komering Ilir. Berniat ingin menagih hutang kepada temannya, justru nyawanya melayang. Karena temannya yang tak lain adalah pelaku bernama Rinto bin Sam, 38 tahun, warga desa Parit Raya, Kecamatan Cengal. Memiliki hutang menebang kayu korban senilai 3 juta rupiah. Korban pun usai maghrib berpamitan kepada istrinya untuk ke rumah pelaku dengan tujuan menagih hutang temannya tersebut. Korban kala itu mengendarai sepeda motor menuju rumah korban yang dibonceng oleh temannya Alam. Namun betapa terkejutnya istri korban mendapati kabar jika suaminya telah meninggal dunia dan mengalami luka tembak di bagian leher sebelah kanan. Seketika itu juga istri korban bergegas ke rumah pelaku menyusul korban untuk memastikan kebenarannya. Sesampai di rumah pelaku, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi duduk di bangku teras rumah pelaku. Sementara rumah pelaku sudah dalam keadaan kosong karena pelaku sudah kabur melarikan diri. Polisi yang memburu pelaku berhasil menangkap Rinto saat bersembunyi di desa Sungai Pedada, Tulung Selapan. Dari saksi atas nama Sukendi yang memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia. Korban atas nama Henry Nasution meninggal dunia dalam keadaan tertembak di bagian leher. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang pemuda di Palembang. Niat hendak menjual baju dengan cara COD malah dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pelaku menggunakan senjata tajam. Didampingi temannya Ramadan, 21 tahun, warga Gria Asri, Kecamatan Gandus, Palembang, mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pemuda di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, persisnya tak jauh dari Jembatan Musi 2 Palembang. Kejadian ini sendiri bermula ketika korban hendak menjual pakaian melalui media sosial Facebook, mencoba bertemu dengan pelaku yang hendak membeli pakaian milik korban. Setiba di lokasi kejadian, pelaku bersama teman-temannya malah mengerumuni korban. Merasa curiga, korban pun kabur dengan sepeda motornya. Naas, korban yang duduk di belakang motor temannya tersebut harus mengalami luka sabetan senjata tajam di punggungnya oleh pelaku yang mengejarnya. Tadi bertemuan di lokasi dulu kan, lalu pengeromongan dekat itu kan, di sini itu kan mobil itu kan, sekitar ruang 8. Terus si Wong Dua tadi ngecek menurut waktu kan, bilang mau 8 ini langsung datang lo mau seluruh dia lo. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kantor Dinas Perhubungan Prabu Mulih digeledah Kejaksaan. Informasinya setelah pariwara berikut. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang memvonis Ketua Komisioner, Kepala Sekretariat dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Oku Selatan, masing-masing 2,6 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Ketiga terdakwa Bawaslu Oku Selatan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Mereka diduga korupsi dana hibah anggaran tahun 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara 3,3 miliar rupiah. Majelis Hakim memvonis Ketua Komisioner Heri Afrizon dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bahdozen Hanan, masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Bendahara Bawaslu Chandra Putra Wijaya divonis 3 tahun penjara. Majelis Hakim juga menghukum para terdakwa pidana denda masing-masing senilai 50 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa Heri Afrizon dihukum pidana tambahan mengembalikan uang pengganti atas kerugian negara senilai 390 juta rupiah dan Chandra Putra Wijaya sebesar 140 juta rupiah. Salah satu kuasa hukum terdakwa Arya Aditya menuturkan masih pikir-pikir dan akan mempertimbangkan keputusan majelis hakim apakah menerima atau menempuh jalur hukum lainnya. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita dokumen terkait perjalanan dinas fiktif yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 0,5 miliar rupiah lebih. Usai melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 orang, tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Mulih yang diketuai Kasih Intel melakukan penggeledahan dan mengamankan 2 kardus barang bukti terkait perjalanan dinas fiktif. Menurut Kasih Intel Kejari Prabu Mulih, penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai dari ruang kepala dinas, bendahara, serta ruang sekretaris dinas. Ini dilakukan untuk melengkapi barang bukti tambahan serta menentukan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif. Sebagai tindak lanjut dari surat perintah penyidikan kami yang kemarin, terdahulu, tindakan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti dan untuk sebagai melengkapi alat bukti serta untuk tindak lanjutnya sebagai penetapan tersangka di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Prabu Mulih Martodi mengakui ada beberapa berkas penting turut disita oleh Kejaksaan. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya akan mengikuti jalannya proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Mereka akan menjalankan tugas, melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas-berkas yang berhubungan dengan perjalanan dinas tahun 2021 dan 2022 di Dinas Perhubungan. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 700 juta rupiah. Terkuak berkat laporan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Berry Prima, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.
menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya, apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Nah, pemirsa, memasuki musim pemilu 2024, geliat-geliat politik mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Bacalek mulai mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat untuk dapat bersaing mendapatkan kursi di legislatif.
Tentunya dengan mempersiapkan program dan juga janji-janji kampanye yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat satu sosok Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Perindo, Bapak Haji Insinyur Andi Asmara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Sehat ya Pak ya? Iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang lebih jauh nih Bapak, mengenal sosok Bapak Andi Asmara ini seperti apa dalam program obrolan kita. Boleh, kita ngobrol bersama, mengikuti apa yang akan dibawa oleh Mbak Anggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Bapak Andi Asmara ini kan sebenarnya dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, pengusaha tambang batubara, pertambangan batubara, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Ya, yang nah, disingkat APBS. APBS, ya. Baik. Nah sekarang nih mau banting setir ke politik, itu seperti apa nih Pak? Sebetulnya Bapak Andi Asmara sendiri mau dikenalnya sebagai pengusaha kah atau sebagai politisi nih Pak? Baik, ya ini menarik ya. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih baik atau mana lebih dikenal. Ini lebih daripada memulai ikut ke kancah politik ini, tentunya untuk lebih bagaimana kita mencari atau mengatasi kesenjangan atau masalah kemajuan ekonomi Sumsel. Itu mungkin yang menjadi fokus yang saat ini yang saya mulai jalani dan mulai lakoni. Oke, jadi itu alasannya untuk masuk ke dunia politik tuh begitu ya Pak? Itu pasti isunya ekonomi lah. Baik. Ya. Nah, sejauh ini kendalanya seperti apa Bapak? Ya seperti kita lihat kan bahwa banyak yang mengatakan bahwa Sumsel itu masih banyak yang mengalami kekurangan dan mengatakan bahwa Sumsel itu ada menjadi nomor yang nggak enak disebut kalau urutan provinsi yang termiskin, padahal provinsi Sumatera Selatan ini kan kurang apa lengkapnya. Oke, iya. Ya, jadi itu kita akan melakukan yang lebih baik. Masalah apa yang timbul, apa penyebab, tentunya bagaimana mengatasinya, bukan berarti selama ini tidak dilakukan, tapi optimalisasinya. Itu yang membawa saya terjun ke kancah baru ini. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Sumsel dan isinya nih Pak ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal sosok pribadinya dulu nih, seorang Bapak Andi Asmara tuh seperti apa? Dulunya apa sih Pak? Dan juga kemudian kesehariannya seperti apa? Ya. Sebelum masuk ke dunia politik ini. Ya, mungkin kalau dari tingkatan dulu saja ya, kalau dari masa kecil memang penuh perjuangan, penuh keinginan dan pengen maju, itulah tekad sebagai anak dan tumbuh besar menjadi anak muda. Tapi memang keseharian saya itu lebih senang itu melakukan kegiatan usaha. Karena di suasana apapun itu selalu yang dilakukan adalah transaksi. Baik, itu sudah dari kecil dilakukan. Dari kecil ya, Pak, ya? Itu saya lakukan, sudah berapa kali menjadi contoh, sudah berapa kali yang saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, apa kira-kira yang paling berkesan misalnya gitu kan. Ya itu, ya bahwa satu yang paling berkesan setelah kita melakukan apa yang kita lakukan tuh timbul adanya tekad. Nah, itu. Nah, memulai tertarik di dunia pertambangan khususnya batu bara ini tuh sejak kapan, Pak? Itu sejak dari ketidaktahuan. Ya, dari sejak ketidaktahuan. Jadi saya ini selalu berangkat dari yang tidak tahu dan dianggap tidak mampu dan tidak akan mampu dan akan bisa terjadi. Nah, seperti dulu kalau kita sekolah di SMA, saya SMA di Taman Siswa. Semua orang tahu bahwa SMA Taman Siswa seperti apa dulu kan, tempat sisa-sisa orang dulunya, tempat orang nakal. Orang berpikir saya tidak akan berhasil di sekolahan itu, tapi saya membuat perubahan di sekolahan itu. Saya adakan kegiatan
kita ya kalau di sekolah biasa itu ada namanya kan OSIS ya. Di situ PPTS, Persatuan Pelajaran Mahasiswa. Nah di situ saya lihat bahwa wah betul hari pertama saya diajak sama teman-teman, hari pertama masuk saya sudah diajak pergi jalan-jalan. Yang mengatakan di sini gurunya nggak datang. Ya kan tidak ada. Saya mengatakan, udah hari pertama lu jalan-jalan nih. Ke Sumatera, ke Makmur waktu itu kan. Wah enak sekolahan ini. Besoknya saya disetrap. dianggap ini belum baru pertama masuk sudah. Saya kan 3 bulan dulu, 3 bulan baru masuk, baru sekolah baru masuk. Hari pertama seperti itu. Saya lihat seperti ini. Memang udah mengatakan wah ini sudah cocok Andi di situ. Ya kan, jadi aku berkumpul dengan orang-orang yang notabene pada saat itu kenakalan remaja. Tapi setelah di sana saya melihat setelah berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Memang awalnya saya mendekati para guru bagaimana merubah ini dan semua tidak setuju. Dari hal apa? Perbanyak kegiatan dan kita sekolah 7 hari dalam seminggu. Artinya jadi dia full semua. Full dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sekolah. Kegiatan ekstra termasuk praktek-praktek maupun IPA maupun IPS maupun kita ekskulikuler kita seni dan olahraga kita laksanakan hari Minggu untuk merubah itu. Jadi image-nya kita robah bahwa kita punya kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu sekolah itu menjadi baik, makin baik dan muridnya juga makin bertambah. Oke, tapi memang keinginan dan juga politiknya, tapi organisasi, lebih ke organisasi ya, waktu sekolah ya Pak ya, yang lebih. Betul, saya juga ikut langsung jadi pengurus PPTS namanya waktu itu, dan saya selalu di bidang seni dan olahraga. Karena di situ letak kegiatan. Banyak olahraga, itu kan misalnya olahraganya kita bisa basket, bola voli, sepak bola, bela diri, seni kan, paduan suara, ya kan menari. Dan semua untuk supaya itu orang mengikutin, saya ikut semua bidang itu. Dan saya juga hobi olahraga dan seni. Jadi lebih memaksimalkan potensi sebetulnya. Betul, jadi murid-murid pada saat itu yang sebaya juga marah-marah sama saya. Apa-apaan pula kau ini di sekolah dibuat hari Minggu untuk main, untuk kumpul segala macam. Tapi kan ada pro kontra pasti ya Pak ya? Pasti. Dari itu pun sudah mulai pro kontra. Yang ibu-ibu gurunya yang PKK, ya pembukuan segala macam, lakukan praktek hari itu. Dan kita panggil dulu pengajar-pengajarnya, guru narinya itu namanya Bu Erna Bicek yang terkenal. Terus guru-guru vokalis, guru itu kan kita panggil Pak Alkap apa yang almarhum itu kan juga guru vokal yang bagus. Bela diri pun kita panggil. Basket pun kita pernah jadi juara. Baik, nah kita akan mengenal lebih jauh lagi nih mengenai Bapak Andi Asmara. Memang menarik sekali perjalanan hidup dari Bapak Andi Asmara ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara dalam program Obrolan Kito. Nah tadi Bapak Andi sudah bicara mengenai masa kecilnya seperti apa nih Pak ya di sekolah dan juga kegiatan organisasinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemilihan partai nih Pak. Bapak kan sekarang Bapak Andi Asmara ini merupakan anggota dari Partai Perindo. Gitu ya. Kenapa memilihnya Partai Perindo Pak? Nah ini kan semua pasti bertanya kenapa memilih Partai Perindo. Karena banyak partai-partai lain yang Karena banyak partai lain yang memang sudah mapan ya.
Jadi saya cerita sedikit bahwa saya bertemu sama Pak Haritanu pada saat itu di bulan Januari. Jadi saya ketemu sama dia, bincang, ketemu di kunjungan ke kantornya, silaturahim. Dan dia langsung mengatakan, Pak Andi, nanti maju ke Sumsel 1 ya, Dapil Sumsel 1. Ya terus terang saya nggak tahu tuh Mbak. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Ya. Apalagi urusan struktur partai itu saya nggak tahu. Nah, berikutnya rupanya ada di Palembang sudah dipasang saya baliho saya. Banyak yang mengatakan dan menghubungi saya, Pak Andi atau Kak Andi maju ke Senayan ya? Enggak, itu baliho-balihonya sudah dipasang. Sudah banyak ya? Iya, saya juga kaget. Coba kalau memang ada, foto benar ya. Terus di bulan Maret saya ketemu lagi, diminta saya CP, terus dia minta saya kasih, April saya dilantik. Jadi sudah berapa lama? Itu saya dilantik di bulan April. Bulan April tahun 2023 menjadi ketua partai bidang ISDM. Wah ini nggak main-main kan? Nah dari situ akhirnya saya ngobrol sama Pak Haritanu. Kenapa saya jadinya tertarik dengan Perindo? Satu, Perindo ini kan memang dia punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini. Yang saya kerjakan saat ini yaitu membangun infrastruktur, membuka sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja, dan saya selalu mendorong ekonomi kerakyatan. Dan Pak Haritanu itu dia berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera baru bisa kita timbul persatuan. Kedua, bidang pendidikan. Dan itu bukan serta-merta saya langsung iakan. Saya langsung melihat dengan gerak cepat, saya melihat dari ketidaktahuan lagi. Seperti saya membangun batu bara kan, sering saya katakan, saya tidak mengerti batu bara, saya tidak tahu batu bara, saya ditanya modal tidak ada, saya pengalaman tidak ada. Ini selalu orang menganggap bahwa nggak mungkin lah, this very impossible. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ini ke partai Mbak. Partai ini kan cakupannya juga lebih cakupannya besar dan sekali. menyangkut banyak orang. Banyak orang, apalagi saya diminta sebagai pengurus pusat bidang ISDM. Kembali bahwa ini bagi saya adalah panggilan tulus dari Pak Hari, dan saya ikut ke Perindo ini, saya ibarat gini ya, cerita sedikit, nanti diingetin. Ibarat saya begini, saya juga kenapa tidak ikut ke partai-partai besar, yang mana saya juga banyak mengenal mereka. Ketua-ketua partai maupun pengurus-pengurus partai di Sumsel ini saya juga dengan mereka dekat karena saya kan pelaku bisnis di sini. Saya mengibarat begini, ya sudah, kalau saya di partai besar artinya itu sudah padat, sudah cukup dan sudah penuh. Ibarat bis kota itu sudah penuh. Kalaupun saya naik kan saya nanti bergantungan di pintunya. Ya kan mengurangin tempat dan mengurangin oksigen. Nah ini ada satu travel baru yang menyediakan bis baru, saya dikasih kepercayaan, Pak Andi ini ada bis baru, semuanya baru, AC baru, tipnya baru, sudah full bahan bakar. Nah Pak Andi bawa silahkan tanpa syarat. Nggak usah Pak Andi nyetor, tak usah Pak Andi memberikan nanti laporan ke saya. Bawalah bis ini, nah tapi ini kita harus sampai ke terminal. Nah tugas saya cuma satu, kata Pak Haritanu, kata yang punya travel ini namanya Partai Perindo. Tugas saya hanya membawa penumpang sebanyak-banyaknya menuju ke terminal utama. Jadi saya diminta jadi ketua dan calon alternatif ini di tempat yang tidak mengganggu siapapun. Sehingga saya datang, saya bersama-sama dengan Pak Haritanu itu untuk memperjuangkan partai ini lolos ke Senayan
Saya juga kalau lolos ke Senayan, saya buat sejarah, Mbak. Artinya partai ini kan belum pernah masuk Senayan. Kalau yang lain kan sudah masuk Senayan, sudah penuh. Kalau saya datang juga nanti nunggu antrian, nomor berapa, ngisinya seperti apa. Kalau itu kan saya dibantu, semua kita sama-sama. Nah, partai ini partai baru tapi sedang berkembang dan punya tekad ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, pendidikan ya ada sedikit kesamaan dengan saya dengan Pak Haritanu. Nanti lain waktu kalau ditanya itu kita ada sedikit testimoni tentang pendidikan. Kenapa di sini saya sama? Kenapa di sana saya sama? Dia pelaku bisnis, saya pelaku bisnis. Jadi kita taktis dalam mengambil sikap dan tindakan. Bacalek yang seperti apa sih Pak? Sosok bacalek yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, artinya itu bacalek yang diharapkan masyarakat sekarang ini itu bacalek yang betul-betul membawa aspirasi mereka yang nantinya untuk dibawa ke Senayan. Dan sudah melakukan kegiatan, bukti dan aksi nyata. Saya sudah membuka lumbung energi Sumsel, ya kan? Jadi saya tahu itu tidak hanya lumbung energinya atau sumber daya ini saya angkut, karena di sini sambil sampai sekarang tuh mempersiapkan itu infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang tidak ada sama sekali dan nol, termasuk jangankan skill, SDM pun nggak ada Mbak waktu itu. Iya. Nah itu tadi Pak, jadi salah satunya untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang di Sumsel gitu ya Pak. Salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya lumayan tinggi yang di Sumatera itu adanya di Sumatera Selatan begitu ya. Nah salah satu langkahnya itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah dari Bapak Andi sendiri, mungkin dari pengusahaan batubara, itu seperti apa penjangkauan untuk pembukaan lapangan pekerjaannya Pak? Ya kita lihat sekarang, tolak ukurnya adalah sekarang PAD dulu di Lahat itu kan waktu saya datang itu hanya 700 miliar. Sekarang sudah sampai 2,8 triliun. Belum lagi di Sumatera Selatannya. Itu dari satu sumber daya alam yang kita eksploitasi. Lapangan kerja jangan ngomong, bayangkan dulu untuk mencari satu operator alat berat saja itu tidak ada. Di Lahat, Morainim atau Sumsel itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada ribuan alat berat yang di sana beroperasi. Di Lahat dan Morainim itu ada 20-an tambang, ya itu sudah. Kalau kita beli alat baru sekarang 5, itu ya sudah nunggunya 7 atau 10. Jadi artinya tenaga operator itu skill loh. Ya, belum lagi tenaga yang non skillnya, efeknya. Belum lagi kan kita ngomong angkutan batu bara, kereta truknya. Itu kalau di sana beroperasi 1000 saja, itu minimal 2 supirnya. Itu sudah menciptakan 2000 lapangan kerja. Nah itu melibatkan penduduk-penduduk setempat? 80% saya bangun dan saya ciptakan lapangan kerja itu untuk masyarakat Sumsel, khususnya di daerah-daerah yang punya tambang seperti Morainim, Lahat, sekarang ini kan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sampai ke Bayung Lincir, sampai ke sekarang ini merambah ke Moratara. Itu baru satu Mbak. Bayangkan. Yang pertanyaan tadi kenapa negara kita ini menjadi bagian yang termiskin? Ya seharusnya nggak mungkin itu kan. Nah ini yang perlu kita tata ulang, itulah yang akan kita suarakan nanti di gedung Dewan, ya kita pertanyakan kenapa masyarakat Sumsel masih seperti ini. Apakah kesalahan dari pusat yang tidak menurunkan dana bagi hasil tadi, ataukah sudah turun ke di pemerintahan, dana bagi hasilnya dibagi-baginya kemana? Nah itu kan tujuannya gitu. Boleh kan kalau kita bertanya. Kalau saya bertanya di bidang apapun saat ini, ya seperti kata Pak Hari, teriak seperti apapun tidak akan pernah ada yang mendengar. Nah makanya saya ikut Partai Perindo ini untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang itu sudah terbukti. Baik. Saat ini.
Ya. Pemirsa, nanti kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai Bapak Andi Asmara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Ya. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Ya pemirsa, masih di obrolan kita, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara. Kita masih berbincang-bincang nih Pak ya seputar Bapak Andi Asmara secara profilnya maupun juga kegiatannya hari ini. Baik. Nah Bapak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang mengatasi kemiskinan begitu ya Pak ya, programnya nanti seperti apa. Nah Bapak Andi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu kan banyak caranya, salah satunya dengan pekerjaan yang di pertambangan batu bara. Nah kalau saya sudah sedikit dengar untuk pendekatan ke UMKM dan juga untuk pengaktifan kembali koperasi itu seperti apa sih Pak? Itu tadi kan marwahnya kita itu Partai Perindo itu adalah UMKM. Kita lihat kan bahwa konsistennya Partai Perindo itu membantu masyarakat. Itu yang menengah ke bawah, itu yang tadinya tidur, itu kita jadikan mereka itu bergerak dan menjadi produktif. Betul kan? Dan itu bukan hanya dilaksanakan di periode pertama, periode kedua, dan sekarang periode ketiga. Memang betul periode pertama kita Perindo kan tidak lolos, periode kedua tidak lolos. Tapi bantuan UMKM itulah marwahnya Partai Perindo yang ingin selalu menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat itu selalu bergerak, berkreatif untuk supaya bisa membuka lapangan kerja. Ya. Makanya itu saya juga sudah katakan tadi bahwa saya punya kesamaan, jadi visi misi dan pola kerjanya sama. Saya pelaku bisnis dan Pak Haritanu pelaku bisnis itu membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang paling ideal saat ini yang bisa kita gerakkan itu adalah bagaimana itu usaha kecil, mikro dan menengah itu bisa betul-betul tumbuh dan bergerak. Banyak sekali mereka lakukan kegiatan. Apalagi kan kita jumlah penduduk nambah. Kalau dulu kita kalau berjualan sepi, kalau sekarang ini kan apapun jenis usahanya, jualannya, saya turun ke lapangan, saya melihat langsung. Nah, itu kan saya mendorong mereka. Jadi mengedukasi mereka, juga membuat tempat-tempat mereka menjadi baik. Kita tidak serta-merta harus membuat gerobak baru dan butuh waktu. Gerobak yang ada kita branding, kita kasih bagus, kita kasih keterangan, menunya, namanya, sehingga itu mereka lebih bersemangat. Terus kita tambah, kita bicara, nih kita tambah modal usaha mereka, untuk supaya mereka bisa menambah modal untuk membeli material, bahan pokok, itu bisa mereka kembangkan lagi. Nah ini yang selalu kita kembangkan dan selalu kita dorong. Coba ada kegiatan, kita ajak mereka, kita kumpul di satu tempat, ya kita panggil dan kita coba makanan mereka. Ternyata nggak kalah loh dengan tempat-tempat yang sudah established, tempat-tempat yang sudah memang dibuat tempat yang sudah lebih bagus ya, kayak kafe-kafe begitu mereka nggak kalah. Tapi cuman mereka butuh tuh tempat, butuh wadah, butuh dorongan, butuh semangat. Nah itu kita edukasi mereka. Nah sehingga mereka ini besok akan menciptakan lapangan kerja baru, karena orang mencontoh ternyata memang, oh ini bisa dengan kita perbaikin gerobak, kita kasih modal usaha. Nah mereka juga nanti itu akan membawa orang-orang melihat. Jadi orang juga ingin berlaku seperti itu. Dan berikutnya, menyinggung masalah UMKM itu tidak lepas dari koperasi sebetulnya. Koperasi ini penting sekali kan, dari anggota dan untuk anggota. Ini ada Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah artinya koperasi ini penting sekali. Koperasi ini bisa jadi wadah untuk satu
kelompok kegiatan usaha, nanti pada saat mereka membutuhkan modal, ya kan, misalnya mereka buat kumpulan koperasi menjadi koperasi bersama untuk mencari modal, dan mereka bisa menyiapkan apa-apa yang sudah mereka lakukan, mereka produksi. Nah, itu kan kita bisa membantu mengedukasi mereka membuat proposal untuk tambahan. Tidak hanya di kementerian, itu juga kan di BUMN. BUMN kan bisa menjadi anak usaha, mereka menjadi bapak asuh, dan itu yang perlu kita dorong. Untuk maju ke DPR RI, Dapil Sumsel 1 ya Pak ya? Sumsel 1. Kalau dikenal nih Sumsel 1 itu Dapil neraka nih Pak. Kenapa masuknya ke Dapil Sumsel 1 Pak? Nah, nanti takut nggak nih akan seperti apa ke depannya? ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama tahu ya, Partai Perindo ini bukan mau masuk neraka, Mbak, iya kan? Partai Perindo ini itu mau lolos ke Senayan, bukan mau masuk neraka. Jadi kalau partai yang mungkin ada yang mengatakan ini dapil neraka, ya mungkin mereka sudah merasakan panasnya. Kalau kita ini merasakan dinginnya, kita ingin masuk Senayan membawa kebaikan, ya kitanya partainya itu bukan partai neraka, mau neraka, kita maunya partai Senayan memberikan kebaikan, tentunya kebaikan nanti akan dicatat jadi amal. Baik, nah ini terakhir nih Bapak. Sekaligus juga untuk closing statement Pak Andi, kenapa harus memilih Andi Asmara untuk maju menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1? Ya, kenapa harus memilih Andi Asmara? Ya mungkin dari pandangan, dari informasi yang dikumpulkan oleh partai, tentunya Pak Haritanu juga dan orang-orangnya, tentu tidak sembarang orang yang diajak dan ditunjuk. Tentunya dia juga pengen tahu bahwa sudah ada yang pernah dilakukan, sudah pernah yang ada dilaksanakan, dan sudah ada hasilnya. Kita ini aksi nyata, ya kan? Bukan aksi kita ini mereka-reka atau meraba-raba. Nyata apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sudah timbul kesejahteraan di kalangan masyarakat? Itu akan kita bawa, ya kan? Bahwa kesejahteraan masyarakat itu mungkin sudah ada, tapi tidak rata atau tidak penuh. Seperti nanti di dunia pendidikan, saya beberapa jalan ke universitas swasta, itu sangat menyedihkan, Mbak. Baik, nah nanti semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak di tahun 2024. Dan pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat Sumatera Selatan juga dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.